itulah kenyataannya. Ke depan yang berbeda pendapat, yang berbeda pilihan itu dalam agama sunatullah itu biasa. Tapi yang paling penting, selesai pertandingan kita bersalaman, kita tatap masa depan lembaga DPD ke depan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam penandatanganan fakta integritas calon paket pimpinan DPD. Wah, gila. Kepada paket yang teramat Bapak Sultan Najamuddin, Ibu Gusti Kanjeng Ratu Mas, Bapak Yoris Raweai, Bapak Tamsil Lindrum untuk dapat maju ke depan. Aklamasi. Gila. Jelas. Luar kepala. Kita pakai bakar. Pakai bakar benar. Bungkus. Gila. Wah. Pidato bagus sekali ya. Pidato keren sekali. Ya pemirsa, saat ini tengah dilakukan penandatanganan fakta integritas yang dilakukan oleh seluruh calon pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Buratu. Handphone. Teriak saja biar mereka nggak tahu. Selain penandatanganan fakta integritas, tadi juga telah dilakukan penandatanganan formulir penyerahan paket pimpinan calon pimpinan DPD RI yang terdiri dari calon ketua Sultan Najamuddin dan 3 calon wakilnya GKR Hemas, Yoris Raweai dan Tamsil Lindrum. Sebelumnya calon ketua DPD RI Sultan Najamuddin sudah menyampaikan pidatonya di hadapan seluruh senator terkait visi dan misinya jika terpilih sebagai ketua DPD RI untuk 5 tahun ke depan. Dan menandatangani fakta integritas. Selanjutnya, kami persilahkan kepada calon paket pimpinan DPD dengan Ketua Bapak Lanyala Mataliti untuk menyampaikan visi dan misinya dan menandatangani fakta integritas. Dia sudah berdiri. Aduh, kenapa lagi itu? Suruh berdiri itu bagaimana? Ya, selanjutnya penyampaian pidato yang akan disampaikan oleh calon ketua DPD RI dari paket pimpinan selanjutnya yaitu Lanyala Mataliti. Oh, kasih panono. Oh, kasih panono berarti baca tuh. Oke. Harus ketua. Jangan. Aduh. Beda toh dunia. Astaga. Beda itu di situ. Bedanya di situ. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat kedua pimpinan sementara yang memimpin persidangan ini, yang terhormat rekan-rekan senator yang mewakili daerah-daerah atau provinsi yang ada di Nusantara ini, Kesekjenan backup. sekjen serta jajarannya, rekan-rekan media, dan hadirin sekalian. Pada kesempatan yang kedua ini, izinkan kami paket Lanyala Mahmud Mataliti, Nono Sampono Elviana, dan Andi Muhammad Iksan akan menyampaikan visi dan misi. Insya Allah apabila kami terpilih, inilah yang kami tawarkan kepada kita semua, bagaimana untuk mengantar DPD RI ke depan yang jauh lebih baik dari kondisi saat ini. Paparan ini sengaja kami bagi dua. Ya, kita bergotong royong. Saya mendapat tugas untuk menyampaikan sedikit sebagai pendahuluan atau yang melatar belakangi yang apa yang nanti disampaikan oleh calon ketua Bapak Lanyala Mahmud Mataliti. Saya mengambil ada dua hal yang berkaitan dengan pendahuluan ini. Yang pertama adalah secara historikal tentang DPD RI. Yang kedua, sedikit skema, gambaran garis besar yang menyangkut apa yang kondisi sekarang kita hadapi dan kemudian kita mau kemana. Hadirin sekalian, seringkali dan terlalu seringkali kita mendengar bahwa DPD RI adalah hasil dari reformasi 98, anak kandung dari reformasi. Sementara yang sebenarnya sejak awal kemerdekaan ini kita raih, proklamasi 17 Agustus 1945, di mana BPUPKI menyusun Undang-Undang Dasar 1945, di mana di sana tergambarkan bagaimana sistem ketatanegaraan kita. Saat itu sudah terjadi perdebatan. Antara mazhab atau kelompok yang berpandangan integralistik dengan Demokrat, dan pada akhirnya sama-sama memutuskan unsur daerah yang ada dalam sistem ketatanegaraan kita adanya di MPR. Ini ceritanya terlalu panjang. Sejarah selalu. Saya persingkat. Masalah orientasi dulu. Di tahun 1955 terjadilah pemilihan umum yang pertama. Di layar slide ini tergambar seperti ini. Pada saat itu memang kondisi negara kita masih jauh daripada yang diharapkan. DPR saja pada saat itu baru terpilih. Tahun 56 Bung Karno mengadakan sidang atau rapat pembangunan nasional yang sekarang kita kenal dengan Musrenbang. Sepakat bahwa dibentuk tim 9. Tugasnya menampung aspirasi dan apa yang akan dilakukan ke depan. Di tahun 58 muncul ide dari tim 9 ini. Pertama adalah daerah harus diberikan otonom. Yang kedua adalah
perlu adanya satu lembaga namanya Dewan Daerah. Tetapi hasil seminar nasional di Seskuat mendorong pemerintah agar dalam keadaan seperti pada saat itu diperlukan kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Lahirlah Dekret Presiden 5 Juli. Ada satu gerakan yang menarik dari daerah. Ada 3 permintaan yang diminta. Gerakan ini namanya PRRI Interpestasi. Dia berbeda dengan pemberontakan yang lain, di mana semua pemimpin yang berontak itu dihukum mati, dieksekusi. Tetapi khusus untuk gerakan daerah ini tidak satu pun diberikan hukuman mati. Diberikan amnesti, diampuni, tidak. Karena yang diminta ada 3 hal. Pertama, daerah yang otonom. Yang kedua adalah perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dan yang ketiga, diperlukan adanya Dewan Daerah. Singkat cerita, 65 lewat, 98 barang ini muncul. Nah, disinilah akhirnya DPD. Ini sejarah. Jadi kalau kita tidak melihat apa yang terjadi sebelumnya, maka kita akan kehilangan orientasi. Untuk apa lembaga ini dibentuk? Ada prosesnya. Nah, perjalanan reformasi lebih dari 20 tahun ini, tentu kita punya catatan-catatan. Apakah 6 tuntutan reformasi ini bisa terpenuhi? Tentu. Nah, oleh karena itu, izinkan kami melakukan sedikit skema ya, untuk membantu kita bagaimana memandang DPD saat ini, dan kita ingin mendorong lembaga ini akan mencapai kondisi atau situasi yang lebih baik atau yang diharapkan. Saya memiliki skema seperti ini. Permasalahan apa yang kita hadapi tadi saya tidak mengulangi lagi karena sudah disampaikan. Ini udah yang Nono Sampono udah disampaikan. Terima kasih Pak Sultan apa yang sudah disampaikan. Fakta-fakta yang ada ini juga saya buat ini tawaran. Ya. Dan kemudian apa yang harus kita kerjakan dalam tataran kebijakan apa, dalam tataran visi dan misi apa, upaya operasional apa yang kita kerjakan. Inilah tawaran kita. Karena waktu yang membatasi, nanti dari waktu kita akan tentu diskusi. Ya, jadi saya hanya mengantarkan ini sehingga nanti apa yang disampaikan oleh calon ketua yang kita tanyakan, itulah adalah bagian dari ini. Jadi tidak ujuk-ujuk, istilahnya tidak ujuk-ujuk. Jadi saya kira ini yang menjadi pendahuluan dari saya persilakan Pak Lanyala untuk menyampaikan kelanjutan dari paparan paket kami. Terima kasih. Saya serahkan kepada Pak Tan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan sementara DPD RI, yang saya hormati anggota DPD RI masa bakti 2024-2029, yang saya hormati Sekjen DPD RI dan jajaran serta hadirin sekalian, serta para wartawan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur dan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam marilah kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari nanti. Bapak, Ibu, dan Adinda para senator yang saya banggakan, hari ini adalah momen yang sangat penting
sekaligus hari bersejarah bagi perjalanan hidup kita semua. Karena hari ini kita semua sudah diambil sumpah sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Sumpah yang tidak main-main. Karena bagi saya, umat Islam, sumpah dengan Al-Quran adalah sesuatu yang sangat serius karena akan kita bertanggungjawabkan langsung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Salah satu kalimat dalam sumpah tersebut adalah kita akan bekerja dengan sungguh-sungguh dengan mengutamakan kepentingan bangsa, negara dan daerah daripada kepentingan pribadi, kelompok dan golongan, sehingga negara ini diharapkan akan dapat mencapai tujuan lahirnya, yaitu agar menjadi Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera. Itulah yang selama 5 tahun ini saya kerjakan sebagai Ketua DPD RI. Saya jadikan lembaga ini menjadi rumah terbuka bagi semua elemen masyarakat. Saya terima siapapun dan kapanpun mereka mau bertemu. Saya datangi hampir semua undangan ke daerah. Untuk apa saya lakukan semua ini? Untuk memenuhi sumpah saya. Itulah mengapa saya menjaga diri saya secara pribadi dan tidak main-main dengan kekuasaan, terutama untuk memanfaatkan posisi saya untuk memperkaya diri pribadi. Bapak Ibu dan kandidat para senator dapat melihat dan membuka laporan harta kekayaan saya di website BKKBN yang dalam 5 tahun saya menjadi Ketua DPD RI, di mana angkanya justru menurun dari tahun ke tahun. Ini fakta, bukan mengada-ada. Silakan dilihat karena dokumen tersebut dapat diakses secara terbuka. Tetapi saya bangga karena saya membangun tradisi bagaimana menjalani kehidupan sebagai pejabat negara. Bagaimana saya memberikan contoh satunya kata dan perbuatan, komitmen dan konsistensi serta integritas. Karena saya sadar semua fasilitas sebagai pejabat negara yang saya terima bersumber dari pajak yang mengalir dari keringat rakyat, keringat buruh, keringat pedagang kelontong, keringat tukang dan kuli bangunan, keringat tukang beca dan keringat para pekerja yang terkadang harus menangis di malam hari memikirkan nasib keluarga dan anak-anaknya. Dan mereka ada di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Sehingga saya mendedikasikan waktu saya hanya untuk menjalankan tugas sebagai pejabat negara, karena saya sudah dilantik sebagai Ketua DPD RI Oktober 2019 lalu. Saya mundur dan berhenti dari semua aktivitas bisnis yang sebelumnya saya jalani ketika menjadi Ketua Kamar Dagang Industri Jawa Timur. Bapak, Ibu dan hadirin yang para senator yang saya banggakan, oleh karena itu marwah lembaga ini harus kita jaga, integritas kita sebagai pejabat negara juga harus kita jaga, karena kita adalah orang-orang yang diberi amanat, yang dipilih oleh masyarakat di daerah, yang berharap suara mereka memiliki saluran yang lebih luas untuk didengar. Kita harus mengawal dan mendorong kebijakan pemerintah untuk berpihak pada daerah untuk dapat terlaksana dengan efektif dan bermuatan keadilan, baik keadilan sosial maupun ekonomi, sehingga tujuan lahirnya negara ini seperti termaktub di dalam alinea keempat pembukaan konstitusi kita bisa lebih cepat kita wujudkan. Untuk itu kita harus memberi masukan yang nyata dan faktual kepada pemerintah, sekaligus memandu peta jalan melalui hasil pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang yang kita lakukan. Sehingga saya tegaskan, bila ada yang mengatakan bahwa saya oposisi pemerintah adalah fitnah yang tidak berdasar, karena yang saya lakukan justru memandu peta jalan pembangunan dengan menyuarakan
aspirasi masyarakat di daerah, sehingga pembangunan benar-benar membawa kemakmuran bagi masyarakat di daerah. Apalagi tantangan masa depan yang semakin berat akibat gangguan yang dialami semua negara di dunia, baik gangguan akibat ketegangan geopolitik kawasan dan regional, juga ancaman percepatan teknologi dan gangguan lingkungan akibat perubahan iklim. Hal itu menegaskan jika bangsa ini harus memiliki satu tekad bersama untuk memperkokoh kedaulatannya sebagai sebuah negara. Untuk itu diperlakukan satu tekad bersama, kerjasama, semangat dan hanya bisa terjadi apabila kita konsisten menjalankan tugas dan peran masing-masing. Akhir kata, saya mohon doa restu pada Bapak, Ibu, dan Adinda para senator yang saya banggakan. Saya ingin mengatakan bahwa yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada saya pasti yang terbaik, dan saya akan ridho dengan takdir Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, karena saya tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada hari esok. Karena boleh jadi apa yang kita sangka baik bagi kita ternyata jalan menuju keburukan dan sebaliknya. Karena itu saya hanya berdoa, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan saya memimpin DPD RI, semoga Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang menggerakkan hati Bapak, Ibu, dan Adinda para senator untuk memilih kami, karena sesungguhnya Allah Maha membolak-balikkan hati manusia. Jika Allah Tuhan yang Maha Kuasa menakdirkan kami memimpin DPD RI, maka saya bersumpah untuk merangkul semua senator di gedung ini, meskipun mungkin tidak menjadi saya, karena bagi saya kita adalah saudara sebangsa dan setanah air yang harus melakukan perjuangan yang sama. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jalur Santi Santi Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Dilanjutkan dengan penandatanganan fakta integritas calon paket pimpinan DPD RI yang terhormat Bapak Nono Sampono, Ibu Elviana, dan Bapak Andi Muhammad Ihsan untuk mengambil tempat. Handphone turun. Pemirsa, saat ini calon ketua DPD RI dari paket yang kedua yaitu Lanyala Mataliti beserta calon wakilnya Nono Sampono, Andi Muhammad Ihsan, dan Elviana sedang melakukan penandatanganan fakta integritas. Sebelumnya, Lanyala Mataliti sudah menyampaikan pidatonya di hadapan seluruh senator terkait visi dan misinya jika terpilih kembali sebagai Ketua DPD RI periode 2024-2029. Maka saat ini dua calon ketua DPD RI sudah selesai menyampaikan pidatonya. Sebelumnya tadi calon ketua DPD Sultan Najamuddin juga sudah lebih dulu berpidato di hadapan seluruh anggota DPD RI terkait visi dan misinya jika terpilih sebagai ketua DPD untuk 5 tahun ke depan. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada calon paket pimpinan DPD dengan Ketua Bapak Lanyala Mataliti yang telah menyampaikan visi dan misinya dan menandatangani fakta integritas. Sidang Dewan yang mulia, sesuai ketentuan pasal 91 ayat 3
Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang tata tertib pemilihan pimpinan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dari dan oleh anggota dalam sidang paripurna DPD dengan mendahulukan musyawarah untuk mufakat. Sesuai ketentuan tersebut, apakah calon paket pimpinan bersedia melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat? Ini sudah 2 paket, nggak mungkin lagi itu dimusyawarakan, nggak langsung dipilih. Tidak, langsung voting aja. Langsung voting orang udah 2 paket ini. Izin Pak Pimpinan sementara, saya usul dari B87 Kalimantan Selatan. Izin di sini pimpinan, izin. Sebaiknya untuk menanyakan kesediaan kita silakan pimpinan sementara menanyakan kepada calon yang berdua ini apakah mereka bersedia diskorsing dulu atau lanjut. Terima kasih. Waktu. Lanjut aja sesuai dengan mengingat waktu. Langsung aja lanjut saja terus. Langsung pilih. Lanjut. Baik. Pimpinan. Baik. B56 pimpinan. B56. Saya kira ini mekanisme yang baik. Ini adalah pesan yang baik untuk musyawarah mufakat. Kalau memang mungkin itu dipertemukan antara ketua paket A dan B tadi. Ini upaya saja, kalau nggak bisa baru ini adalah proses. Terima kasih pimpinan. Mengingat waktu, kita tanya saja langsung kepada calon paketnya apakah bersih apa tidak. Jika tidak, Betul. Langsung saja. Bismillah. Baik. Oleh karena tahapan musyawarah tidak mencapai mufakat, maka kita masuk ke tahapan pemungutan suara. Sesuai ketentuan pasal 91 ayat 4 Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang tata tertib dalam hal tidak tercapai musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 3, maka dilakukan pemungutan suara dengan sistem 1 anggota 1 suara. Terkait pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak sesuai ketentuan pasal 271 ayat 2 Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2024 dengan tata tertib. Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dapat dilakukan secara terbuka atau secara tertutup. Lebih lanjut, sesuai ketentuan pasal 271 ayat 4 Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang tata tertib bahwa pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan apabila menyangkut orang atau masalah lain yang dipandang perlu. Untuk itu, pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dilakukan secara tertutup. Sebelum memulai pemungutan suara, berdasarkan catatan kehadiran yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal, pada saat pembukaan sidang paripurna ini, anggota DPD RI yang hadir dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 152 anggota. Sesuai ketentuan pasal 93 ayat 1 huruf B Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang tata tertib bahwa calon paket pimpinan DPD yang memperoleh suara paling sedikit 50% ditambah 1 dari jumlah seluruh anggota yang hadir dan menandatangani daftar hadir dalam sidang paripurna DPD ditetapkan sebagai calon paket pimpinan DPD terpilih. Sebelum pelaksanaan pemungutan suara ini, diharapkan kepada anggota DPD RI untuk tetap berada di kursinya masing-masing dan tidak meninggalkan ruang sidang paripurna ini. Selanjutnya, kami minta Sekretariat Jenderal untuk menghitung jumlah anggota yang hadir fisik untuk menyesuaikan dengan daftar hadir yang ada di dalam ruangan sidang paripurna ini. Untuk itu, sidang kami skor 5 menit. Mbak, semangat. Kembali ke kursi masing-masing.